Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam kopi silaturahmi, salam Ambala. Kali ini jumpa lagi bersama Bayu Andara dalam acara Ngopala Ngobrol bareng Ambala dalam channel Ambala Brebes. Jangan lupa like, share, komen, dan like. Semoga yang sudah subscribe diberikan panjang umur, diberikan murah rezeki, dan diberi kemudahan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini jumpa lagi dengan Ki Maung yang kemarin sudah menceritakan kisah-kisahnya ketika muncak Gunung Slamet, Gunung Ciremai, dan pengalaman lainnya. Kali ini dia akan menceritakan sekilas perjalanan di Gunung Lawu yang penuh misteri dan penuh misterius. Gimana kabarnya Ki Maung? Alhamdulillah sehat Mas. Syukur alhamdulillah. Ki Maung, ini nggak bosan ini Mas? Nggak bosan Ki Maung. Takutnya ntar bosan. Ki Maung ini rupanya banyak ditunggu-tunggu oleh sahabat-sahabat Ampala yang lainnya. Karena Ki Maung ini sangat dinantikan pengalamannya dan sangat dinantikan, ya begitulah cerita-cerita mistisnya dan cerita horornya. karena kita tahu Ki Maung adalah sosok yang selalu ikut dalam pendakian, entah sama siapa aja dan di mana aja Ki Maung ya, selalu ikut. Lah Mas, selalu ikut seberapa. Karena Ki Maung ya begitulah apa adanya dan ada apanya. Ki Maung sekarang lagi sibuk apa Ki Maung? Setelah kemarin kita podcast di part pertama, apakah masih dalam pengangguran atau ada lagi nyari rumput Mas? Oh, nyari rumput buat makan kambing. Ternyata Ki Maung selain rajin dan soleha, ternyata dia berbakti sama orang tua. Cewek Mas soleha. Luar biasa Ki Maung ini. Dari namanya aja sudah Ki Maung. Ki, orang yang diagungkan. Maung adalah sesosok macan yang sangat perkasa. Padahal Ki Maung ini bernama asli Jumadi loh. Dan banyak julukannya ini. Satu orang namanya berKTP Jumadi, bergelar Ki Maung, berjulukan banyak ini mah. Aduh. Tahu sendirilah kawan-kawan Ampala bisa menyebutkan di komentar di bawah ini siapa aja. Banyak banget dari. Ngomong-ngomong dunia pendakian, Ki Maung kan pernah merasakan susah senangnya pendakian. Mulai dari Gunung Slamet, Gunung Ciremai, dan yang kali ini adalah Gunung Lawu yang penuh misteri. Monggo Ki Maung ceritakan dari awal keberangkatan siapa aja dan gimana pesan-pesannya dan gimana ceritanya Ki Maung. Menurut saya ya cerita aja kalau dari awal mendaki itu kesannya itu mistis banget, beda sama Gunung Lawu sama gunung-gunung lain. Menurut saya itu beda sama gunung-gunung lain yang pernah saya daki. Mistisnya kentara banget. Mau gue ceritakan dari awal Ki Maung berangkat dari rumah awal dia ceritakan sedetail mungkin Ki Maung. Semoga sahabat Ampala paham. Awal berangkat itu dari Brebes kita berlima. Boleh sebutkan Ki Maung siapa saja? Mas Siwak, Mas Ucit, Mas Ucok, saya sendiri, dan satu lagi kapten. Ya. Salam hormat Mas Siwak, Mas Ucit, Mas siapa tadi lagi, Mas Ucok, Mas Kapten, salam hormat. Lanjut Ki Maung. Dari Brebes kita naik kereta ke arah Solo. Iya, Semarang ya, Semarang. Semarang terus kita ngambil ke Solo mampir dulu ke sahabat kita yang dari Solo, Babeh namanya. Babeh. Iya, itu sahabat kita yang bener-bener
menjamu kita Hmm. walaupun belum pernah bertemu dengan Iya. kita itu. Hmm. Beliau itu benar-benar menjamu kita seperti kerabatnya sendiri loh, walaupun kita cuma ketemu di dunia maya, Iya. tapi dalam dunia nyata dia benar-benar menyobati benar-benar. Berarti sosok Babe ini sosok benar-benar ya menerima kita dari Brebes, menerima kita mampir di Tangan rumahnya terbuka, berarti iya. iya. Terima kasih Babe, ampunten Mas. Terima kasih Babe. belum sempat membalasnya. Terima kasih sobatannya Mas. Terima kasih Babe Boncel atas apa itu ayam bakar apa bebek goreng. Ya, Lanjutkan Ki Maung. pas dari rumah Beba kita menggunakan mobil call itu yang ada plaknya itu Iya Mas. iya. Mobil call ke base camp jam berapa ya? Perkiraan jam 3-an lah. Jam 3-an kita registrasi langsung naik. Berarti Itu naik sore apa naik sore waktu sore? itu, iya. Jam 3-an Bro. Mas itu pas baru masuk aja ya udah rasanya beda banget tuh Mas. Mistisnya udah Mistisnya kerasa udah berarti kerasa ya. banget. Kok saya kok ini gunung rasanya lain banget. Nggak kayak biasanya. Dalam hati saya itu loh bilang enak banget ya. Habis itu suasana dingin banget, nggak kayak biasanya. Pas jalan-jalan lagi saya lihat banyak itu sesajen dan prestasi yang menambah suasana mistisnya itu loh, kerasa banget. Saya cuma menghargailah amat ya, cuma terus dalam aja semoga selamat, semoga nggak ada apa-apa. Jadi yang penting kita kulonubun sama penghuni situ gitu ya. Yang penting kita jaga adab, jaga sopan santun, dan yang utama jaga tanggalanku, dan jangan lupa kita harus assalamualaikum sama penghuni situ gitu ya. Betul Mas, itu Mas yang paling utama. Mas itu saya ngecamp di pos 5 ya Mas. Di pos 5 pas itu hujan gede banget Mas. Hujannya. Hujan yuk bener-bener pas itu hujan gede banget, kita nyampe basah semua kan, pas semua mendirikan tenda sambil pas-pasan. Ada satu teman saya yang hampir kena hipolah. Menurut saya ya jadi pengalaman yang sangat berharga sekaligus menakutkan, sekaligus menakutkan. Pas hampir kenapa, untungnya para teman-teman tahu cara menangani hipo itu gimana. Berarti intinya kita harus tahu ilmu survival Mas ya. Betul Mas. Mulai atau kita harus selalu bawa obat-obatan, entah itu apalah, yang penting ada penanganan pertama dan penanganan masalah itu, masalah apa kita harus mengetahui betul. Mengetahui walaupun kita harus belajar lewat internet atau apa, itu harus, kalau kita mau mendaki itu harus kenal karakter gunung itu sendiri kayak gitu Mas ya kan. Karakter gunung itu kayak gimana, karakter mau mendaki. Jadinya kalau ada apa-apa nggak terlalu fatal jadinya. Berarti ketika teman Ki mau kena hipo, berarti apa yang teman-teman lakukan waktu itu? Pas itu teman-teman memberi air hangat, terus mengganti pakaian kering yang hangat, terus berpelukan antara badan dan badan biar hangat. Skin to skin berarti ya, Iya. langkah yang paling terakhir lah gitu. Yang terakhir itu memberi hangat.
dan mengajak ngobrol sebisa mungkin lah. Pas itu udah agak mendingan kan teman saya. Pas waktu teman saya itu lagi yang muntah-muntah, Berarti ada yang ada muntah-muntah lagi. berarti Teman saya tuh waduh. nggak kena hipo berarti, tapi Iya, gejalanya, udah gejalanya udah mau kena lagi mau gitu ya. kena lagi. Untung daya tahannya cukup kuat juga beliau. Namanya Mas Ucok. Ini udah saya sering bicarakan waktu prokes kemarin kan Mas ya. Tapi di pos 5 itu aura mistisnya gimana waktu itu? Waktu pos 5 orang mistisnya kurang Mas. Kurang. Kalau di bawahnya lagi itu yang ada semacam gubuk, terus ada itu, terus di atasnya ada sendang. Itu bener-bener saya merasa Sendang derajat ya. nggak tahu namanya sendang apa Mas, tapi ada payung-payungnya itu. Kalau di bawah kan ada dupa, ada sesajen. Saya Di situ berarti aura mistisnya kental berarti ya. banget. Saya cuma bisa berdoa pas sih, cuma waktu pas naik itu cuma merasa mistis doang. Pas turunnya itu Mas, saya baru ketemu itu nampak lah. Saya kan pas turun itu saya jalan itu sendirian, kata saya itu pelan loh jalannya, tapi saya Seolah-olah kayak dikejar-kejar gitu. enggak, gimana? saya pelan tapi teman-teman saya tertinggal jauh banget. Tertinggal jauh. Berarti Ki mau waktu itu nggak bareng sama rombongan, berarti Enggak misah. Mas, Berarti bisa sendirian. seakan-akan Ki mau berjalan sama temannya, tapi temannya udah nggak ada. Nggak Temannya di ada, belakang semua, iya. Ki mau sendirian berarti. Iya, saya itu saking capeknya itu. Saya turun sambil nunggu teman-teman saya yang di belakang kan. Iya. Saya sender di batu yang mirip kayak batu jago itu. Iya, pos 2 apa namanya. Nggak tahu pos berapa, saya lupa Mas. Batu jago pas sender kayak gini sama tas kayak gini. Tiba-tiba di belakang saya ngeliat ini. Astagfirullahaladzim Mas. Ada penampakan lagi waktu mau. Iya. Ya, astagfirullahaladzim. Saya takut. Saya ngambil positif benar. Tenang. Nggak boleh takut, nggak boleh. Saya nyoba tenang, nggak boleh takut. Saya tunggu 5 menit masih aja ada. Berarti sosok apa itu waktu Ki mau Sosok waktu itu kuntilanak Mas. kuntilanak. Iya. Aduh, merinding ini. Aduh. Saya juga bener-bener takut, merasakan bener-bener takut waktu itu. Saya tunggu teman-teman, akhirnya saya memutuskan untuk lari lagi. Lari berarti Dari atasnya ke bawah, nyampe nggak ketemu orang sama Berarti sekali. Ki mau waktu itu lari berarti sendirian, gak ada orang-orang ya. Nggak ada orang, saya pengen ketemu orang. Apa jangan-jangan waktu itu Ki mau masuk dimensi lain ya? Nggak tahu Mas. Tapi Kalau Ki mau saya enggak. cepet, tapi cepet larinya itu. Kayak cepet banget. Nyampe perkiraan sama tertinggal itu sama jarak teman-teman 2 jam. Waduh, jauh juga ya 2 jam. Berarti Ki mau sendirian turun berarti ya? Kemudian turun nyampe terakhir itu ada gubuk itu saya ketemu orang, baru saya benar-benar merasa aman Mas. Merasa aman. Pas waktu ada 3 orang pendaki Iya. lagi duduk lah gitu. Kok orangnya diem-diem, saya sapa diem aja. Di mukanya pucet itu ya? Pucet semua. Pucet semua. Iya. Sapa saya diem aja. Berarti Ki mau waktu itu ketemu 3 pendaki. Iya. Mukanya pucet semua. Iya. Disapa diem. Diem aja enggak oh, Kakinya napak enggak Mas? saya kurang tahu Mas, saya enggak. Berarti kan saya saking capeknya karena merasa aman, karena merasa itu bukan orang. Iya. Orang bukan Iya. merasa aman. Pas saya udah aman, saya jalan lagi merasakan udah stabil kan, udah enggak tenang. Saya jalan lagi sebentar, saya situ duduk
nunggu teman saya lagi. Hmm. Ya hampir setengah jam lah saya baru ketemu teman saya yang satu doang, itu namanya Mas Iwak. Masih Wak. Iya, Mas Iwak. Padahal dia ketinggalan jauh ya. Iya, Tapi ujung-ujungnya bareng sama itu Iya. ya. ketemu Mas Iwak itu. Saya turun berdua itu Hmm. nunggu temen saya yang lain itu masih ketinggalan lagi, Hmm. jauh banget Mas. Hmm. Itu cerita yang mungkin saya nggak bisa lupa lah Mas. Bener-bener kalau di Gunung Lawu mistisnya merasa banget. Berarti Ki mau waktu itu nyampe base camp aman-aman aja. Aman berarti. alhamdulillah Mas, nggak ada gangguan, nggak ada apa yang sekarang ya mungkin karena berpikir positif aja sih Mas ya. Pasrah aja, kita nggak niat mengganggu, nggak Iya. niat apa. Yang penting kita bismillah Iya. dan yang penting kita Tetap Ya, pasrah sama tetap yang sowan sama penghuni situ ya. Itu Mas Ki Maung. Ternyata Mas Ki Maung punya pengalaman yang luar biasa di Gunung Lawu. Mulai dari ada penampakan dan ketemu 3 pendaki yang mukanya pucet, disapa nggak mau, diajak ini ngobrol saya nggak. baru cerita loh Mas. Ini Sama baru te- cerita iya, berarti. sama teman-teman saya waktu itu nggak pernah cerita sama teman-teman saya. Berarti spesial ini cerita di podcast kali ini Ki Iya. Maung. Saya baru cerita ini. Oh, saya turun cuma biasa aja. Ternyata Ki Maung mengalami masuk ke dunia lain di Gunung Lawu, mulai dari ada penampakan. Dan yang anehnya kan Mas Ki Maung jalan dari tadi hampir 1 jam, tapi ujung-ujungnya teman yang satu yang menurut ketinggalan lama tapi bareng ya gitu. Iya. Berarti selain itu nggak ada gangguan lagi Nggak ada, nyampe alhamdulillah nggak ada. base camp. Saya ya dibilang pengen lagi ke sono juga, tapi ngerinya itu Mas. Sampai sekarang kalau dibayangin itu bener-bener ngeri. Bener. Berarti Gunung Lawu bener-bener mistis ya. Iya. Sampai sekarang juga wajahnya Jangan dibayangin ngeri Mas. Saya juga ngeri. Merinding. bener-bener wajahnya itu. Hmm. Dan setelah itu Mas Ki Maung nyampe di base camp, berarti nunggu temennya lama ya nyampe. Lama banget Mas, nyampe kedinginan. Nyampe kedinginan di base camp. Habis makan, habis apa, kedinginan nyampe mau jadi batu kayaknya. Terus teman-teman pada datang apa gimana? Pada Ya? datang kolam banget ini. Itu mungkin karena salah satu keegoisin saya ya. Meninggalkan Meninggalkan teman-teman. meninggalkan teman-teman. Kalau teman-teman di belakang Ki Maung nggak tahu apakah dia cedera, Iya, apakah gimana kan nggak tahu ya. Ki Maung mungkin hanya satu pengen nyampe ke base camp tapi menghiraukan teman-temannya yang di atas, apakah dia cedera atau gimana nggak tahu berarti Mas Ki Maung ya. Nggak tahu. Karena saya cuma perasaan saya aja sih Mas, cuma kayaknya saya itu jarak antara teman saya itu nggak terlalu jauh, paling 5 menit kan atau 5 apa menitan enggak lah, bareng iya, ya. iya Ujuk-ujuk 2 jam ya. iya kan perasaan Berarti saya seakan-akan Ki Maung itu dikejar-kejar apa gimana? Kok iya buru-buru? emang saya merasa dikejar-kejar itu Mas. Waktu pas itu pas melihat penampakan itu saya merasa benar-benar dikejar-kejar. Tapi nggak nyampe bawa-bawa Enggak. gitu. Yang merasa Kayak ibaratnya Ki Maung waktu itu kayak dikejar-kejar, kau nggak nyampe base camp ya. Tapi alhamdulillah karena Ki Maung orang baik, karena Ki Maung iya, karena mungkin ya alhamdulillah cuma Ya, penghuni situ mungkin ya karena doa dari iya, orang tua dan teman-teman semuanya mungkin cuma hanya menyapa Ki Maung saja Iya, gitu. Cuma hanya mau menyapa, cuma mengenalkan diri sama Ki Maung.
bahwa di sini kita ada dan kita harus selalu menjaga kelestarian alam dan menjaga budaya kita. Iya benar Mas. Mungkin Kimaung ini spesial lah di Gunung Lawu karena teman-teman juga nggak ada yang tahu bahwasanya Kimaung Saya turun dia diam aja Mas, nggak lihat cerita sama. penampakannya makhluk astral. Menurut penuturan teman-teman juga nggak ada yang tahu, nggak ada yang cerita, nggak ada yang ini ya. Aduh, ternyata di podcast part kedua ini Kimaung menceritakan apa yang dialamin sama Kimaung. Ternyata luar biasa Kimaung ini di podcast kali ini. Aduh, Ya cuma itulah Mas. Apakah Kimaung ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat atau gimana di podcast kedua ini? Cuma pesan-pesannya Kimaung, semoga Pesan-pesannya ya semoga Ampala Brebes gimana lah gitu biar tambah maju, biar tambah berkembang itu. Pesan-pesannya ya gimana? semoga Ampala Brebes selalu tetap kuat, tetap kompak, dan selalu jaga silaturahmi lah Antara yang senior dan junior, saling hormat menghormati. Intinya satu, harus menghormati yang lebih berpengalaman walaupun itu usianya di bawah kita. Karena ilmu itu nggak memandang usia. Ilmu itu nggak memandang usia, walaupun kecil ya tapi ilmunya banyak. Kita harus menghormati. Tapi kita nggak usah, walaupun dia udah tua bangkotan tapi nggak masih ilmunya masih kekanak-kanakan, kita nggak harus menghormati benar-benar. Cukup senyum aja lah. Iya. Luar biasa Kimaung ini. Yang penting tadi di atas langit pas ada langit. Yang penting di mana bumi berpijak di situ langit kejunjung. Itulah filosofi yang harus kita jaga. Wana trikantah manunggal. Salam lestari, salam kopi silaturahmi, salam Ampala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kimaung atas sama-sama, waktunya. Mas. Semoga ada part ketiganya. Amin. Janganlah. Benar pada bosan Mas.